Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Azhari. Hari ini kami akan menjelaskan tentang RPP Deep Learning, mata pelajaran dasar pemrograman untuk siswa SMK kelas 10. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa Deep Learning ada dalam RPP. Pendidikan di era digital menuntut metode pembelajaran yang relevan dan adaptif. Deep learning lebih dari sekedar teknologi. Dalam filosofi yang menekankan pemahaman mendalam dan keterlibatan aktif siswa. Yang pertama itu perkembangan teknologi informasi yang pesat. Yang kedua, kebutuhan dan keterampilan abad 21. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan dalam pemahaman siswa. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan alasan penyusunan RPP inovatif ini. Penyusunan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran inovatif ini didasari oleh beberapa alasan utama. Yang pertama itu meningkatkan relevansi, yaitu menyediakan pengalaman belajar yang sesuai dengan tuntutan industri 4.0, mempersiapkan siswa untuk masa depan yang dinamis. Yang kedua yaitu optimalisasi pemahaman, yaitu fokus pada konsep inti, memastikan siswa menguasai algoritma dan prinsip dasar secara mendalam. Yang ketiga, keterlibatan aktif, yaitu mendorong siswa untuk menjadi pembelajar mandiri dan kritis yang mampu memecahkan masalah dan berinovasi. Selanjutnya, identitas perencanaan pelaksanaan pembelajaran, yaitu RPP. Yang pertama itu materi pembelajarannya pemrograman dasar. Kedua, materi pokoknya algoritma dan struktur dasar programan dalam kurung sekuensial. Yang ketiga, kelas. Untuk kelas 10 SMK, jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Yang keempat itu model pembelajaran Deep Learning atau POPIN. Baik, sekarang kita akan masuk ke CP, yaitu capaian pembelajaran. Setelah menyelesaikan RPP ini, siswa diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dasar algoritma, yaitu mengidentifikasi langkah-langkah logis dalam pemecahan masalah. Yang kedua, menerapkan struktur sekuensial, yaitu menyusun program sederhana dengan urutan perintah yang tepat. Yang ketiga, mengembangkan logika pemrograman, yaitu menganalisis dan merancang solusi untuk masalah dasar komputer. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan apa tujuan dari pembelajarannya. Melalui pendekatan Deep Learning atau POPIN, siswa akan satu, menganalisis definisi algoritma, menganalisis definisi dan karakteristik dari algoritma. Kedua, merancang algoritma sekuensial, merancang algoritma sekuensial untuk kasus sederhana. Ketiga, menulis kode program dasar menggunakan struktur sekuensial. Keempat, menguji dan memperbaiki program kesalahan pada program sederhana. Selanjutnya, setelah tujuan pembelajaran, di sini materi pembelajaran apa aja yang akan diajarkan. Yang pertama di sini terdapat konsep dari algoritma, seperti definisi, karakteristik, dan notasi algoritma seperti pseudocode atau flowchart. Kedua, struktur dasar program, penjelasan tentang struktur sekuensial dan implementasinya bagaimana. Ketiga, input dan output, bagaimana cara program menerima masukan dan menampilkan hasil dari program yang kita buat. Keempat, di sini terdapat variabel dan tipe data, mengenalkan konsep dasar variabel dan jenis-jenis tipe data. Selanjutnya di sini terdapat model dan metode pembelajaran POPIN tentang orientasi masalah. Pengenalan masalah kontekstual yang membutuhkan solusi algoritmik, eksplorasi dan investigasi yang tentunya siswa mencari informasi dan mencoba berbagai pendekatan. Pemecahan masalah, siswa akan merancang dan bagaimana mengimplementasikan serta menguji solusi, integrasi dan refleksi.
Di sini siswa akan menghubungkan konsep baru dan merefleksikan proses belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya langkah Popin fase 1 dan 2, orientasi masalah. Guru menyajikan studi kasus nyata, misalnya menghitung luas bangun datar sederhana, untuk memicu rasa ingin tahu siswa dan mengidentifikasi masalah yang akan dipecahkan dengan algoritma sekuensial. Eksplorasi dan investigasi. Siswa secara mandiri atau kelompok kecil mengidentifikasi variabel, tipe data, dan operasi yang diperlukan. Mereka juga mencari contoh algoritma sekuensial dari berbagai sumber belajar. Selanjutnya, langkah Popin fase 3 dan 4. Yang ketiga, pemecahan masalah. Siswa merancang showcode atau flowchart, lalu mengimplementasikannya dalam kode program sederhana. Dilanjutkan dengan sesi debugging dan perbaikan kesalahan secara iteratif. Yang keempat, integrasi dan refleksi. Siswa mempresentasikan hasil kerja mereka, membandingkan solusi, dan merefleksikan bagaimana algoritma sekuensial dapat digunakan untuk masalah lain. Diskusi mendalam tentang efisiensi solusi.